Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Dan kalau kita bicara soal rahmat Allah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, a'zamur rahmah adalah Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Syekh Junaidi al-Baghdadi radhiyallahu anhu, man hadara maulidar rasul wa azzama qadrahu faqad faza bil iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratil afadil al-mukarramun yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan segenap para habaib, para kiai, para ajengan, para muallim, tuan-tuan guru yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi takzim, takrim, taukir, al-fakir kepada guru-guru kita bersama. Kita doain mudah-mudahan segenap guru-guru kita, terkhusus yang hadir pada majelis mulia ini, mudah-mudahan senantiasa ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, yang menjadi penyambung wasilah al-fakir hadir ke tempat ini, khadimul majlis, yakni Al-Mukarram Ustaz Dr. Bagus sekeluarga. Kita doain mudah-mudahan insyaallah beliau senantiasa juga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Majelis Saum Cipta Rasa, yang mudah-mudahan yang sudah kerja keras berjibaku untuk mensukseskan acara mulia ini, mudah-mudahan segenap panitia penyelenggara insya Allah apa yang sudah dikorbankan, dikerahkan tenaganya, pikirannya, mudah-mudahan insya Allah senantiasa mendapatkan keberkahan bijahin Nabi kal Mustafa wa Rasuli kal Murtada. Amin. Yang saya hormati dan yang saya cintai, khusus seluruh para tetamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu muslimin muslimat, mukminin mukminat, as'adakumullah, yang mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa selalu dalam kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung aja biar cepet, orang udah pada berkipas. Karena kalau muludan siang begini nih, padahal sebegini belum panas berceter banget nih, Sugito kipasannya udah banyak banget, emak-emak masih berkipas aja. Yang pertama, Al-Fakir mengawali apa yang harus Amsa Fakir sampaikan. Ada satu ungkapan dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Beliau bilang, man aslahat niyatuhu balagot umniyatuhu. Kenapa emang dalam kaul yang lain beliau bilang, idza soluhatil maqasid lam yaghibil qasid. Kalau kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau tujuannya bagus, tempatnya bagus, maka orang yang menujunya gak bakal sia-sia tuh. Amin Bu. Jadi kalau udah tempatnya keramat, bagus, ajib, orang yang datang gak bakal sia-sia. Cuman tetap catatannya,
lempengin niat. Insya jangan kata timbang majelis maulid, masjid, musola yang sumber keramat lagi Mekah, Madinah, kan sumbernya keramat orang ada di sana semua. Orang umroh, orang haji, biar kata tempatnya keramat banget, tapi kalau niatnya kurang rada lempek, tetap ini yang dikhawatirkan. Kalau dalam bahasa Rasulullah, kamin amalin yatasawwaru bi a'malid dunya fasarat bi a'malil akhirah. Berapa banyak perbuatan yang menggambarkan dunia, kelihatannya bukan lagi ibadah, kerjaan dunia, ke pasar, ke kantor, kerja, ngojek, yang perempuan bikin nasi, bikin sayur, bikin kopi, ngelonin laki, kan kerjaan dunia dah. Cuman karena niatnya bener, lurus, cakep, keluar dari rumah bismillah tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya pengen keluar rumah kerja, ke pasar, ngojek, ke kantor, pengen cari nafkah ya Allah, menjalankan kewajiban untuk keluarga saya ya Allah. Kalau niatnya cakep, sekalipun di kantor jadi ibadah, ke pasar jadi ibadah, ngojek jadi ibadah. Sama orang perempuan juga begitu, dia nyayur bikin ibadah, dia bikin kopi jadi ibadah, ngelonin laki jadi amin bu. Tapi baik-baik kata Rasulullah, kamin amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah. Kelihatannya kerjaan akhirat, kelihatannya ibadah, kelihatannya ngaji, kelihatannya tahajud, kelihatannya duha, kelihatannya ceramah, nggak usah lain nggak wajah, kelihatannya ceramah, gegaukan begini nih. Tapi kalau niatnya kurang rada lempeng, bye-bye. Fasarat bi amali dunia, menjadi kerjaan dunia, artinya pahala bisa jadi kagak dapat, ridho Allah bisa jadi jauh. Na'udzubillah min. Maka ayo di awal poin yang pertama, Al-Fakir cuma ngajak yuk pasang niat. Insya niatnya kita nyari ridho Allah. Yang kedua kita nyari syafaat kecintaan dari Nabi besar Muhammad. Baik nih, kadang-kadang orang muludan kan konyol, enakan muludan di sono no, dagingnya gede-gede, sehingga apaan begini doang, senek begini doang, jeruk asem, bolu bantet, salak sepet, begitu gue pulang berkat, gue kira daging, ikan tembang. Boleh dia ngarep berkat, boleh. Itu bagian dari akar keduniaan, boleh. Cuman tetap yang paling pokok utama niat, tetap kita dalam rangka nyari ridho Allah subhanahu. Insya. Jadi saya ngajak pasang niatnya, tafaulan tabarukan ami guru Al-Fakir Kiai Haji Syukron Makmun. Beliau kalau nyampein ceramah kemana-mana pesen kepada murid-muridnya, ajak diri kita sendiri semua jemaah suruh pasang niat. Beliau kalau ceramah 3 jam pasang niat aja 1,5 jam. Sampai santri udah apa pasang niat. Saking seringnya ternyata itu bagian yang penting. Orang kagak jadi nilai ibadah, orang bisa jadi kagak dapat ridho Allah karena lantaran niatnya yang rada ngepot. Makanya mudah-mudahan insya Allah kita niat sama-sama kembali mencari ridho Allah dan mencari perhatian kepada Nabi besar Muhammad. Insya kita masuk kepada tema. Yang saya baca tema dulu nih, saya udah dicetak udah mahal. Temanya ringkas, biasanya orang panjang, ringkas cuma nyolotin. Kenapa? Why? Emangnya Khodimul Majlis kalau ngomong udah kayak Wes Rendra, gue puyeng. Seorang Betawi, saya udah apa ada tuh kalau udah ngomong gitu puyeng. Kalau dapat WA tuh panjang banget abdi ke atas ini. Jadi seninya luar biasa. Biar kata kalimatnya pendek, cuma dua alamnya. Wah ya, kenapa? Kalau bicara
kita muludan di sana, kenapa? Kan atas sudah enggak ada, engkau udah ada, engkau ada untuk kami. Artinya apa? Kalau kita bicara muludan, yang kita butuhkan, yang kita cari kemuliaan ini kembali buat kita juga. Semua ibadah. Kalau dalam bahasa Sohibul Hikam begini, saya belokin sedikit. Ada ungkapan Sohibul Hikam ngomong begini. Para guru kalau salah kelompok ini ada ungkapan begini, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu maksiyatuka wa innama amaraka bihadihi wa nahaka an hadihi wa innama ya'udu alaika. Kalau kita bicara ibadah, apapun ibadahnya termasuk ibadah muludan, ya tujuannya bukan buat siapa-siapa. Kita ibadah, kita sujud, kita sholawat, nggak ada urusannya sama Allah. Artinya bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah, bahwa kita ibadah kepada Allah itu tidak menambah kemuliaan Allah sedikit pun, dan sebaliknya kemaksiatan kita yang kita lakukan tidak mengurangi kemuliaan Allah. Akhirnya Syaikul Hikam bilang, wa innama amaraka an hadihi, amaraka bihadihi wa nahka an hadihi lima ya'udu alaika. Engkau disuruh begini, begini, begitu, disuruh begini, begitu, dilarang begini, begitu, dilarang begini, begitu. Tujuannya buat lu juga. Kalau kata orang Betawi mah. Jadi bukan buat kita. Kita rajin ke masjid kagak ada urusan sama ketua DKM masjid. Kita masuk ke musola kagak ada urusan sama ketua musola. Kita masuk ke pengajian kagak ada urusan sama ketua musola. Kita masuk ke majelis saum cipta rasa. Saya kira mau makan. Kita majelis saum cipta rasa nggak ada urusannya sama ketuanya. Tujuannya buat kita. Ibu, bagaimana kuburan kita biar terang, ditanya munkar nakir nyautnya biar gampang. Nggak ada urusannya buat siapa-siapa, buat kita. Termasuk kita bicara peringatan Nabi besar Muhammad, karena kita butuh kemuliaan beliau. Kan tadi dalam doa dibaca, nyimak gak bu, manggut-manggut aja. Dibaca tadi di awal doanya tuh, kata Sohibul tiba, ija'alna, ya Allah jadikan kami. Kita minta tuh, ya Allah jadikan kami kebaikan dalam diri kami. Min khiyari ummati, ij'alna min khiyari ummati. Kemudian yang kedua, wasturna bidaili hurmati. Di antara yang ketiganya, wahsurna godan fi zumrati. Kita minta dengan sebab kemuliaan Nabi besar Muhammad, intinya biar kita dapat kemuliaan. Makanya kalau kata bahasa Imam Ghazali, tujuan orang hidup itu ada tiga. Yang pertama nyari ridho, yang kedua nyari rahmat, yang paling cetek kalau kata kita cuma dalam juga nyari berkah. Tinggi nyari ridho, ini tinggi nih. Kenapa emang? Ridho definisinya udah serem. Apa ridho? Kalau kata ulama, sururul qalbi bimurril qada. Senangnya hati, tenangnya hati, bimurril qada, dengan pahitnya ketentuan Allah. Coba dulu. Biar kakek takdir Allah pahit buat kita, tapi kita tetap surur, senang hati. Dikasih sakit nyengir, bisolan nyengir, covid nyengir aja. Laki selingkuh, bisa gak? Tampil siapa itu? Makanya ridho itu susah. Ketika kita ridho dengan takdir Allah, apapun yang Allah tentukan, kita bisa senang. Itu tingkat yang paling tinggi tuh. Subhan. Orang kalau udah begini ditanya apa, nyari ridho Allah. Kenapa mau duha? Nyari ridho Allah. Kenapa mau zikir? Nyari ridho Allah. Kenapa mau muludan? Nyari ridho Allah. Kalau kita kan kagak. Kenapa baca waqiah? Biar warung laku. Kenapa sholat duha? Biar utang bayar. Makanya banyak kadang-kadang ibadah diambekin banyak. Bu kagak baca waqiah lagi, udah dapet cuma warung gua kagak laku. Ibadah diambekin, waqiah diambekin, duha diambekin, PA. Ridho Allah itu yang disuruh yang pertama. Kalau ridho Allah udah dapat, enak. Nabi Ibrahim
dibakar kagak mempan sama raja Namrud, kagak mempan dibakar. Jangan kata daging, jangan kata kulit, rambut kagak kena. Kenapa emang? Oh kali ini megang wapak banyak kali. Enggak. Kenapa emang? Karena Allah ridho dengan hidup dan perjuangan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim ridho harus dibakar. Akhirnya Allah menurunkan ridho nih. Api yang tadinya panas adem. Coba. Nabi Musa waktu diudak-udak sama raja. Nanya sama TPR ya. Lama waktu mama sinyalnya. Nabi Musa waktu diudak-udak sama raja. Mentok di depan udah laut, di belakang pasukan Fir'aun sama pasukan. Kalau secara akal mau gimana terus jalannya? Kudunya mati. Nabi Musa, Nabi Harun dan pasukannya kemana mau jalannya? Tapi karena Nabi Musa ridho dengan ketentuan Allah, kudu begitu hidupnya. Akhirnya Allah kasih jalan yang mestinya kagak ada jalan, itu dibelah atau digetok, itu dalam laut langsung berubah jadi tol Jagorawi. Kalau secara akal kudunya nggak bisa. Kenapa emang? Itulah keridhaan kalau udah tinggi tuh. Subhanallah. Makanya pernah ada kisotun ajibah dalam salah satu buku hikmah, ada kisotun ajibah, cerita yang ajib. Seorang wali lagi lewat di tengah hutan. Ada wali bawa badok, bawa barang dagang. Ada wali bawa anak perempuan juga naik kereta kuda. Di tengah hutan dibegal, dirampok, bandanya diambil, barang diambil. Ini wali tenang, surur, senyum, bandanya udah habis, dia senyum aja. Sampai kereta kudanya diambil juga. Kalau tak kuda tuh kalau kata kita sekarang mobil mewah tuh, diambil, dirampas, dia masih tenang, senyum. Sampai anaknya diambil di depan bijai matanya dibunuh, dia masih senyum, tenang. Akhirnya dia begal, dirampok, kecapean. Buset nih bapak. Akhirnya ngapain? Sampean kagak tahu. Nih, saya begal yang paling ditakutin di semua dusun. Tuh kadang-kadang begitu tuh Pak. Bu, ngerampok kadang-kadang bukan cuma pengen banda kita, kadang-kadang duitnya banyak aja sama kita. Ada orang begitu dibegal, rokoknya jigo lama, ngerampoknya Samsu, kan kayaan dia. Kadang-kadang ngerampok bukan cuma pengen banda, cuma pengen ditakutin. Ini kan ada takut-takutnya, Masya Allah, kagak ada takut-takutnya. Kenapa sampean diambil bandanya jadi, diambil duitnya jadi, diambil barangnya, kudanya jadi, sampai diambil anak perempuan ente, dibunuh depan biji matanya, ente cicing baik. Kenapa gitu? Apa jawabannya? Singkatnya, an'amtu ma qadarallahu alayya. Kalau bahasa singkatnya, saya sedang menikmati takdir Allah yang sedang berjalan. Subhan. Tapi jangan diikutin, wali ini mau wali, jangan. Tosok lagi ngikut-ngikut. Sampai rumah laki meriang, panas tinggi, panas banget. Mertua datang, udah deh bawa laki lo ke puskesmas, bawa ke dokter bagus. Jangan Pak, saya sedang menikmati takdir Allah. Mampus laki lo. Jangan Bu, itu belum pangkatnya, subuh aja 7. Itu tuh ridho Allah tertinggi banget. Yang kedua kata Imam Ghazali, orang nyari tujuan hidup di antara lain rahmat Allah. Rahmat Allah gak usah pakai definisi panjang-panjang dah. Kita sering guru-guru kita yang nerangin dari hadis Rasulullah pernah bilang kepada sahabat, sampean masuk surga bukan karena amalan sampean. Antum la tadkhulunal jannata bi a'malikum. Sampean masuk surga bukan karena amalan sampean, kita masuk surga bukan karena sholat zuhur kita, puasa kita, bukan. Sahabat nanya, terus kita masuk surga pakai apa? Singkat jawaban Rasulullah, birahmatillah.
Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Dan kalau kita bicara soal rahmat Allah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, a'zamur rahmah adalah